Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hatimbang, kembali lagi dengan podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat. Perkenalkan, saya Muhammad Ali yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang yang sering orang lupakan tapi sangat bermanfaat untuk hidup kita, yaitu tentang kesehatan jiwa. Dengan tema kita kali ini, berani bicara, berani pulih. Banyak orang yang menjaga pola makanan, banyak orang yang berolahraga, tapi mereka melupakan sesuatu yang penting sekali buat hidup kita, buat hidup mereka, yaitu tentang kesehatan jiwa. Baik, kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama seorang yang sangat hebat, yang sangat profesional tentang kesehatan jiwa, yaitu Kak Ardias. Selamat siang Kak Ardias, apa kabar Kakak? Selamat siang Mas Ali, Alhamdulillah sehat. Mas Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Kak Ardias. Ya. Semoga healthy people di luar sana yang sedang menonton podcast kita juga dalam keadaan yang sehat ya. Tidak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Karena tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan jiwa. Baik Kak Dias, senang sekali pada sore kali ini kita bisa berbincang-bincang dengan Kakak. Nah Kak Dias, banyak orang berpikir ketika seseorang berbicara tentang kesehatan jiwa, mereka pasti berpikir tentang rumah sakit jiwa. Masuk ke rumah sakit jiwa, orang yang gangguan pola pikir, stres. Jadi stigma di masyarakat ini bagaimana menurut Kak Ardias? Oke, baik. Terima kasih Mas Ali pertanyaannya. Betul ya, kadang kalau kita membahas tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental, orang itu pasti berpikir tentang gangguan jiwa, kemudian rumah sakit jiwa, stres, depresi, cemas. Padahal yang tadi Mas Ali sampaikan itu adalah masalah-masalah gangguan jiwa. Nah, kesehatan jiwa itu membahas hal yang lebih luas lagi terkait bagaimana sih kita menjaga kesehatan jiwa kita supaya kita bisa berinteraksi positif dengan orang lain, merasa nyaman dengan diri sendiri, dapat menikmati hidup sehari-hari, dapat mengatasi stres yang wajar terjadi karena hidup ini pasti ada stres ya Mas, serta dapat berperan dan berfungsi aktif, berkontribusi di masyarakat, bisa berperan. Nah sebenarnya masalah kesehatan jiwa tuh arahnya ke sana gitu, tapi stigmanya memang seperti itu. Sehingga edukasi seperti ini nih Mas, mudah-mudahan dapat menjadi angin segar gitu terhadap pembaruan gitu. Ternyata kesehatan jiwa itu tidak hanya masalah gangguan jiwa gitu. Oh, seperti itu Kak. Berarti kan kadang di masyarakat kita mereka tidak tahu Kak, apakah saya sudah terkena masalah jiwa atau bagaimana. Jadi dari pandangan Kak Dias, bagaimana cara kita mengenali tentang kita terkena masalah kesehatan jiwa Kak Dias? Oke, baik. Bagus banget sih pertanyaannya, gimana kita bisa mengenali nih atau menyadari kalau kita tuh sebenarnya sedang tidak baik-baik saja jiwanya gitu ya Mas Ali ya. Betul. Nah, sebenarnya ada berbagai metode atau cara untuk kita bisa tahu nih kesehatan jiwaku tuh lagi sehat atau lagi bermasalah. Yang pertama sebenarnya self awareness, kesadaran diri dari si orang tersebut. Nah, orang itu bisa sadar kan, aku kok lagi nggak semangat nih, aku kok sedih terus, bisa. Atau mungkin dari informasi orang-orang di sekitar nih, yang kasih masukan, misalnya kok kamu gampang banget tersinggung sih, kok kamu sensi. Atau mungkin dari performa dia sehari-hari nih, kalau misalnya anak sekolah, akademiknya turun, atau dari observasi guru, atau dari kerjaannya mulai nggak beres, dan lain sebagainya. Jadi bisa dari itu sih Mas. Oh, seperti itu. Berarti cara untuk deteksi dininya bagaimana kira-kira ya Kak? Maksudnya aplikasi kalau dari kesadaran diri dia sendiri bagaimana kira-kira Kak? Oke. Untuk mengetahuinya. Oke, sekarang kan ini ya, literasi tentang kesehatan mental tuh di internet sudah ada ya. Kadang banyak testing gitu. Nah, sebenarnya bisa pakai aplikasi ataupun enggak. Kalau enggak tuh ya karena kita nyadarin aja kita kok gampang tersinggung, kok gampang marah, sedih terus, itu kan sebenarnya udah bisa ngenalin. Tetapi bisa juga kita mencoba untuk screening kesehatan jiwa. Ada tuh Kak di Puskesmas kita kan ada ya layanan atau pemeriksaan kesehatan gratis di situ, tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa.
Jadi boleh screening tuh. Oh, bagus juga berarti ya, Kak. Mm-mm. Berarti kalau seandainya kita ini, Kak, sudah menyadari kalau seandainya kita sudah terkena masalah jiwa. Mm-mm. Jadi bagaimana cara kita buat penanganan lebih lanjutnya, Kak? Ya betul. Karena banyak orang tuh yang sudah menyadari nih kalau aku nggak baik-baik saja secara mental atau jiwaku tuh lagi nggak baik, tapi kita nggak tahu ya harus gimana Iya, gitu dan kemana gitu. Betul, itu masalah besar bagi kaum muda kita, Gen Z kita, Kak. Jadi mereka kebanyakan mengurung diri di kamar. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengelola emosi stres dia. Kalau seandainya ada Gen Z kita yang sudah ngerasa memiliki gangguan jiwa, memiliki masalah tentang kejiwaannya, Mm-mm. untuk menciptakan ruang aman dan nyaman buat mereka untuk konsultasi, kira-kira apa yang kakak rekomendasikan buat mereka, kakak? Oke, baik Mas Ali. Jadi kalau ada masalah kejiwaan nih, orang sudah ngerasa jiwaku nggak baik-baik aja nih, aku harus gimana? Karena kan kita pasti butuh ruang aman ya buat cerita. Karena kalau cerita sebenarnya bisa kita mencari bantuan dari orang-orang yang terdekat dulu. Kalau memang nggak mau langsung ke profesional, orang yang Anda percaya, orang yang bisa kasih solusi dan mendengarkan Anda. Karena kadang kalau orang yang nggak tepat nih, Mas Ali, kadang kita tuh ngerasa kayak diremehin atau disepelein, alah gitu aja, stres gitu aja, nangis terus, atau justru adu nasib ya, alah ini mah sepele, aku mah lebih parah lagi gitu, atau mungkin bocor. Nah sehingga kalau kalian merasa healthy people merasa itu tuh nggak banget gitu cerita ke orang, kita ada yang namanya layanan J-Care. Jadi J-Care itu adalah layanan telekonsultasi psikologi 24 jam punyanya Pemprov DKI nih, Kak. Jadi dia 24 jam nonstop sama psikolog klinis. Dah kayak warung Madura ya, Kak ya. Iya. Nggak tutup kecuali hari kiamat. Berarti psikolognya nggak tidur-tidur berarti ya, Kak? Iya, psikolognya pasti shift lah, Kak Ali. Kalau psikolognya nggak tidur ya berarti nanti yang kena masalah mental psikolognya dong. Wah, keren sekali nih tuh, people. Menarik sekali tentang pembicaraan kita tentang J-Care ini. Tapi ngomong-ngomong, gratis nggak nih, Kak, tentang J-Care ini? Iya, betul banget Mas Ali. Itu diaksesnya secara gratis. Nah, mungkin healthy people yang lagi menonton podcast ini bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara aksesnya? Jadi aksesnya bisa dengan melalui aplikasi Jaki. Teman-teman tinggal klik Jaki, nanti dia akan keluar di pojok kanan bawah tuh ada 4 button. Nah, klik aja di situ. Kemudian pilih kategorinya yang kesehatan. Nah, dari situ langsung keluar, di situ ada menu J-Care, layanan telekonsultasi kesehatan jiwa. Kalian tinggal klik dan nanti langsung terhubung oleh psikolog klinis yang akan melayani Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman tanpa pulsa, misalnya nih HP nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, tinggal kalian pencet aja nomor 0800 1500 119. Nah, nanti langsung otomatis akan terhubung oleh layanan psikolog klinisnya J-Care. Nah, happy people, tiba-tiba merasa cemas, merasa sedih, butuh teman bicara, silakan. Cukup buka Jaki atau hubungi hotline ya. Pasti kami respon secara cepat dan tanggap. Jadi, Kak, seberapa penting sih, Kak, tentang isu kesehatan jiwa ini, Kak? Oke, memang kesehatan jiwa ini tuh sangat penting ya sebenarnya. Kenapa penting? Karena kalau orang mengalami masalah atau gangguan kejiwaan, itu pasti akan menghambat produktivitas. Nah, data dari riset dasar kesehatan dari Kemenkes tahun 2018 itu menyebutkan bahwa remaja usia 15 tahun itu di seluruh Indonesia itu ada 19 juta yang mengalami gangguan mental emosional. Kemudian remaja di usia 16 tahun itu ada sekitar 12 juta yang mengalami gangguan depresi. Itu baru yang remaja. Nah, kalau secara data global itu mengatakan 1 dari 5 orang itu memiliki potensi masalah kesehatan mental. Nah, jadi bisa dibayangkan ternyata prevalensinya tinggi juga ya. Dan artinya apa? Artinya itu resiko terhadap usia produktif, terhadap produktivitas itu sangat terganggu kalau mentalnya nggak sehat. Jadi disabilitas mental gitu. Wah, banyak juga ya, Kak, sekitar 19 juta orang di Indonesia mengalami masalah emosi ya, Kak? Iya, yang remaja ya itu. Yang banyak sekali ya, Kak. Lalu, Kak, tentang kesehatan jiwa ini kan kita sering mendengar tentang bullying,
kekerasan di sekolah. Memang ada hubungan tentang kesehatan jiwa nggak? Terutama terhadap anak-anak sekolah kita, Kak? Tentang bullying dan kekerasan ini. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih hubungan antara kesehatan jiwa, kesehatan mental, dengan perilaku bullying tadi ya? Iya. Kali. Jadi tentu ada. Baik si pembuli atau pelaku bullying maupun yang jadi korban. Misalnya nih pembuli, itu kan dia kemungkinan memiliki isu gangguan mental emosional. Bisa jadi juga masalah pengasuhan atau mungkin dari media sosial atau video atau tayangan yang dia saksikan itu menjadikan dia melakukan perilaku membuli. Pun bagi yang menjadi korban bully tentu itu menjadi isu kesehatan mental bagi dia. Karena dibully itu kan kita berarti ditindas atau mungkin mendapat perlakuan kekerasan fisik, psikis atau melalui verbal, itu kan efeknya juga jangka panjang, mempengaruhi keberhargaan diri, bahkan dalam jangka panjang bisa menjadi gangguan kecemasan dan depresi atau gangguan mental emosional lainnya. Jadi ada hubungannya, Kak. Kak Dias, jadi lalu bagaimana sih Kak Dias tips sederhana buat teman-teman healthy people kita ini untuk menjaga kesehatan jiwanya, Kak? Ya, baik. Terima kasih Mas Ali. Jadi gimana sih caranya tips gitu ya untuk menjaga kesehatan jiwa? Yang pertama, kita perlu memiliki pola hidup yang sehat, seperti cukup istirahat, cukup tidur, makan makanan yang bergizi, berolahraga. Kemudian kita juga perlu mengekspresikan diri melalui hobi, bersosialisasi begitu. Kemudian yang kedua, kita perlu aware nih, perlu mengenali emosi atau perasaan kita. Jangan kita abaikan emosi yang negatif seperti rasa lelah, marah, kecewa, atau sedih. Nah, yang kemudian terakhir kita juga perlu mencari support system gitu untuk menceritakan permasalahan kita. Atau kalau kita tidak memiliki cukup support system atau memerlukan bantuan yang lebih profesional, kita bisa tadi Mas Ali menghubungi yang pertama layanan J-Care atau bisa juga mengakses layanan kesehatan mental yang ada di Puskesmas. Wah, setuju banget, Kak. Jadi di Puskesmas Cengkareng juga ada layanan poliklinis kejiwaannya, Kak. Bisa dijelasin kapan bukanya dan bagaimana cara pendaftarannya, Kak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau di Puskesmas kita memiliki layanan kejiwaan. Dan layanan jiwa itu ada dokter yang sudah dilatih yang sudah mendapat pelatihan tata laksana kesehatan jiwa, dan juga ada layanan psikolog klinis. Nah, layanan psikolog klinis ini masuk ke layanan kesehatan jiwanya, Kak. Nah, untuk layanan psikolog klinis ini kan termasuk baru ya di Cengkareng. Jadi saya mau sharing juga nih seperti apa sih layanannya, mekanismenya. Yang pertama, layanan psikolog klinis di Puskesmas Cengkareng itu buka dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian pendaftaran terakhir di jam 2. Tetapi kita nggak bisa, Kak, untuk langsung ke layanan psikolog klinis, harus melalui layanan jiwa terlebih dahulu. Jadi pakai rujukan seperti itu. Dan perlu disampaikan juga bahwa kapasitas atau kuota layanan perharinya tuh 5. Karena satu pasien itu biasanya kita proses dalam 1 jam sampai 1,5 jam. Gitu sih, kali. Berarti dalam artian ketika pasien datang, di-screening dulu sama dokter kita. Setelah di-screening, nanti ditentuin jadwalnya buat bertemu dengan psikologis klinis kita berarti ya, Kak ya? Iya, benar banget. Jadi screening, bahkan mungkin dokter sudah meresepkan obat pun bisa. Dan kalau misalnya perlu ke psikolog, akan dirujuk ke psikolog. Baik, dicatat ya Healthy People, bagaimana informasi tentang psikologis klinis di Puskesmas Cengkareng. Jadi Kak, kalau seandainya kita setelah tindakan ini kan kita cuci tangan nih Kak, bersih-bersih supaya tidak terkena penyakit batuk, pilek. Kalau dalam masalah kejiwaan, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan jiwa kita itu supaya kuat, Kak? Oke, kalau dalam kesehatan jiwa kita ada istilah yang namanya mental hygiene. Itu adalah praktik-praktik atau perilaku hidup sehat yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau memelihara kesehatan mental kita. Aktivitasnya itu salah satunya seperti menulis atau journaling, kemudian melakukan hobi, relaksasi, kemudian bisa juga rekreasi. Itu pun bisa masuk ke dalam situ. Jadi itu perlu dilakukan. Wah, bagus sekali nih Kak jawabannya. Jadi supaya Healthy People lebih mengerti Kak, jadi bagaimana cara untuk mencegah
supaya kita tidak terjadi masalah kesehatan jiwa, Kakak? Baik, jadi pertanyaannya bagaimana mencegah terhadap masalah kesehatan jiwa. Nah, ini pertanyaan yang bagus tapi cukup sulit untuk dijawab. Kenapa sulit? Karena masalah itu kan sesuatu hal yang tidak bisa terelakkan dalam hidup kita. Pasti adalah namanya stres. Tapi bagaimana sebuah masalah itu supaya tidak berkembang menjadi masalah kejiwaan yang berlarut ke gangguan jiwa gitu ya mungkin Mas Ali. Nah, mungkin yang pertama kita bisa melakukan pencegahan primer. Kalau pencegahan primer itu fokus kita adalah sebelum kejadian itu terjadi, sehingga fokusnya pada pola hidup sehat, kemudian komunikasi terbuka, dan juga punya support system yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder. Di pencegahan sekunder ini kita mengedepankan pada screening atau deteksi dini kesehatan mental. Bisa melalui puskesmas ataupun melalui layanan J-Care tadi. Kemudian yang ketiga melalui pencegahan, sebenarnya bukan pencegahan, tapi ini sudah masuk ke dalam kurasi ya. Pencegahan tersier itu bentuknya pengobatan, kemudian pemulihan dalam komunitas, kelompok, dan bermasyarakat lagi. Gitu sih, Kak. Cuma ini mumpung saya mau menambahkan, masalah kejiwaan itu mungkin kita bisa kelola, tetapi masalah gangguan jiwa itu kadang memang menjadi ada kesulitan tersendiri ketika kita ngomongin pencegahan. Karena apa? Karena permasalahan gangguan jiwa itu tidak hanya masalah psikososial saja, tetapi juga ada faktor biologisnya, faktor genetik. Bisa jadi misalnya contoh, sama-sama case-nya di PHK atau putus cinta. Yang satu bisa sampai depresi, yang satu ya stres biasa dan dia bisa cepat lagi pulih. Sehingga faktor biopsikososial tadi perlu juga diperhatikan dan menjadi concern dalam penanganannya. Wah, luar biasa sekali pembahasan kali ini ya, Kak. Untuk menutup acara podcast kita kali ini, bisa Kakak memberikan closing statement kepada healthy people kita, Kak? Oke, baik healthy people, jadi kesehatan jiwa itu bagian yang sangat penting dari kesehatan. Dia tidak bisa terpisahkan. Kita memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan jiwa. Dan saat ini layanan kesehatan jiwa sudah terbuka lebar. Ini saatnya Anda berani bicara untuk mulai langkah pemulihan Anda. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Dia. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat pada pembicaraan kita kali ini, Kak Dias. Semoga kita dan semua healthy people di rumah jiwa sehat dan kuat untuk melanjutkan untuk hidup yang lebih produktivitas. Kita sama-sama ya, Kak. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.